Makanya saya tanya, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu tadi sudah Yesus. dijawab. Kamu Yesus sekarang itu saya Tuhan tanya atau lagi. bukan? Loh, bentar dulu. Shalom. Kok kayaknya apa Ini doubling ini? Ada doubling. Siapa yang doubling? Shalom, Lai, Rudi. Halo, selamat malam. Selamat malam, salam. Ya, turunkan aja dulu itu. Nanyanya nggak bener. Kenapa si Jackie turun? Anu Kemana mungkin, si Jackie? Apa? Bukan Bang, dijawab aja pertanyaannya gitu kan. Sudah kan, Yesus firman yang menjadi manusia. Kenapa? Masalahmu di mana? Nah, kan aku tanya, saya kembalikan ke kamu. Menurut kamu siapa? Berarti benar kan yang dilahirkan Bunda Maria itu Yesus dan Tuhan, benar kan? Iya, pertanyaanmu salah. Kan Nanti saya kamu tanya, giring gimana ada pertanyaan Tuhannya salah? Yesus. Kamu nanti giringnya Tuhannya Yesus. Yang dilahirkan Yesus Tuhan. Terus kamu bilang nanti dibalik-balik Tuhannya Yesus. Iya, Bukan. gitu toh. Ini saya Tujuannya ke situ ulangi. kan. Saya ulangi. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria Tuhan atau bukan? Iya, anggaplah iya. Kenapa? Masalahmu di mana? Nah, Arti- saya mau bertanya. Esensinya Tuhan apa? Aku tanya udah 2 kali ya. Pertama saya tanya, menurut kamu siapa Yesus? Ini saya yang 2 kali. Kamu mengartikan atau istilahnya menjelaskan bisa tidak kalau Tuhan menurut Kristen dan Tuhan menurut kamu? Bisa nggak jelaskan? Saya tanya sekarang versi kamu, kalau Tuhan itu apa? Esensi Tuhan itu apa? Silakan. Esensi Tuhan ya Maha Pencipta. Terus ada lagi. Ya makanya saya bertanya, di sini kan Yesus dilahirkan oleh manusia. Itu masuk esensi Tuhan atau tidak? Iya, jadi pertanyaan itu tidak berubah. Jika pertanyaan itu menjurus kepada kita atau semacam kamu hanya menghujat, itu nanti ke belakangnya pertanyaanmu berkembang terus untuk menghujat. Tanya yang benar, saya jelaskan. Itu siapa Tuhan? Ya, Yesus adalah firman yang hidup. Kamu kan ngejar terus. Oke. Oh iya, itu Tuhan lah. Tuhan menurut kamu siapa? Tuhan menurut kamu siapa? Silakan. Karena saya bingung di sini. Ya, Tuhan derita dilahirkan lu bingung, derita lu belajar kan, kita, lu baca. Jadi supaya kamu nggak bingung. Kalau kamu bertanya sesuai karena saya bingung, tolong dijelaskan. Oke, begini saja, biar sang debat saja yang jelasin. Tadi pertanyaanmu apa, Alfariji? Pertanyaannya tadi sudah jelas. Tadi kan saya sudah ucapkan, ini Bunda Maria melahirkan Tuhan. Tadi dibantah oleh Mas siapa tadi? Ini dibantah. Katanya bukan Tuhan, itu firman. Nah, itu bedanya apa gitu kan? Oke, aku jawab ya. Ya, Tolong silakan. disimak dan diperhatikan baik-baik. Bunda Maria melahirkan Yesus. Pahami dulu. Bunda Maria melahirkan Yesus. Paham ya? Firman menjadi daging, daging itu diberi nama Yesus. Sampai situ paham? Ya, paham. Nah, bagaimana melihat ketuhanan Yesus? Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Sampai situ paham? Ya. Nah, sekarang Yesus yang dilahirkan Maria itu apakah Tuhan atau bagaimana? Kan begitu. Ketika Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Maka seluruh kegiatan Jackie naik. Yesus, Kemana Jackie tadi? ya, seluruh kegiatan Yesus yang menyangkut kerohanian atau keimanan atau tentang urusan Injil, Injil itu kan kabar gembira, itulah kebersamaan Yesus dengan Bapa. Tetapi seluruh urusan duniawi, contoh makan, minum, tidur segala macam, itulah keadaan Yesus sebagai daging itu sendiri. Sampai situ paham dah? Oke. Ya, terus pertanyaannya apa?
Ya pertanyaannya ya berarti yang dilahirkan Bunda Maria memang adalah Tuhan yang Mas sebutkan tadi ya. Berarti kamu belum paham. Melalui firman tadi seperti itu kan. Dia mau framing. Ya, sudah saya pelan-pelan tadi. Masa kamu nggak ngerti, susah sekali sih. Thank you for the gift. Nah, jadinya gini, Bang, Tuhannya Bunda Maria itu siapa ya? Nah, kalau kamu tanya Tuhannya Bunda Maria itu siapa? Itu Bapa di sorga. Paham ya? Karena ketika Yesus belum ada, kan masih ada Bapa di sorga. Mungkin pertanyaanmu, setelah Yesus lahir ke bumi, Tuhannya Bunda Maria siapa? Apakah begitu? Iya. Nah, ketika kau bertanya seperti itu, maka aku jawab. Ketika Bunda Maria, Yesus belum lahir, Tuhannya adalah Bapa di sorga. Ketika Yesus di dalam dunia, ingat ketika Yesus mau naik ke sorga, Matius 28-an itu ya, atau di yang akhir-akhir Yohanes lah ya, Yohanes 20 ayat 28 ke bawah itu, ketika mau naik ke sorga, Maria pun sujud menyembah kepada Yesus, paham ya? Ya. Nah, dan ingat ketika di Lukas 1 itu, ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth, Elizabeth mengatakan apa? Dia katakan, Bunda Tuhanku katanya. Paham nggak maksudnya? Jadi, jangan kau katakan nanti, wah, berarti Maria itu ibunya Tuhan. Maka Tuhan itu punya ibu. Bukan begitu. Karena tadi saya bilang, yang dikandungnya itu adalah Firman menjadi manusia. Dan manusia itu diberi nama Yesus. Bagaimana Maaf, Mas. melihat? Maaf Pak, saya potong. Bapak di surga ini siapa ya? Ya, Bapa di sorga itu ya Bapa di sorga. Hanya satu itu, nggak ada dua. Kan ada Bapak di surga, terus ada Yesus turun ke dunia, Ya, terus nah, ada Bunda yang melahirkan. ya. Sudah. Nah, sekarang kalau kau bertanya, Bapa di sorga ini siapa? Bapa di sorga itu ya Bapa di sorga. Itulah Tuhan yang kami sembah. Dia memiliki firman. Firman-Nya itu dia utus menjadi manusia, dan manusia itu diberi nama Yesus. Paham ya? Berarti tadi berarti sebelum Yesus itu lahir, Tuhan itu adalah Bapa di surga gitu ya. Baru setelah Yesus. Bahkan Yesus lahir pun, Bapa di sorga tetap Tuhan. Paham gak? Repot Bang Rudi. Yang repot itu Bapak itu dianggap bapak-bapak seperti bapaknya si Al-Farizi. Itu yang repot. Iya. Ya. Itu bedanya. Karena Oke. Sekarang untuk mempermudah, aku bertanya kepadamu. Bisa nggak? Saya kan di sini posisinya menanya. Ya, Bukan nggak apa-apa. bertanya. Biar kamu cepat mengerti, tolong kamu jelaskan, apakah Tuhan yang kamu sembah punya firman? Apa? Apakah Tuhan yang kamu sembah? Gini aja, saya kan nggak perlu saya ditanya-tanya karena narasumbernya kan Anda. oh, gitu. jangan gitu. Kamu nanti nggak paham. Kamu Biar kapan cepat. pahamnya? Biar cepat kamu paham, makanya saya tanya, apakah Tuhan yang kamu sembah itu memiliki firman? Ya tentu ada firmannya, makanya itu ada kitabnya kan gitu. Ya. Sekarang firman yang kamu katakan Tuhanmu memiliki firman, itu diciptakan atau bagaimana? Silakan. Maksudnya firman diciptakan. Ya, firman yang Tuhanmu punya, dia ciptakan atau bagaimana? Ada atau sumbernya ada yang lain? Firman itu disampaikan melalui wahyu dan kemudian diturunkan oleh malaikat ke manusia. Seperti itu, sama seperti konsepnya kayak Yesus disebut Tuhan itu kan seperti itu ya. Oke.
Dari jawabanmu saya tahu kamu tidak paham konsep ketuhanan orang Muslim. Jadi maka dari itu tak perlu saya lanjutkan pertanyaan saya. Makanya saya mau tahu konsep ketuhanan orang Kristen. Ya, konsep ketuhanan Thank orang Kristen. you, Ahmad. Ya, konsep ketuhanan orang Kristen yang pertama harus kau pahami Kejadian 1 ayat 26. Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Maka kamu bisa melihat di dalam dirimu sendiri. Di dalam dirimu ada tubuh, ada suara, dan ada roh. Ketiganya itu tidak sama. Unsurnya pun tidak sama. Tetapi menyatu di dalam dirimu. Paham ya? Sampai situ paham? Ya, lanjut. Nah, kalau kamu sudah paham, maka aku jelaskan lagi, tubuhmu bukan suara, suara bukan roh, begitu selanjutnya. Tetapi ketiga jenis yang ada dalam dirimu itu menyatu di dalam nama si Al-Farisi. Paham ya? Sampai situ paham? Ya, lanjut. Nah, sekarang Al-Farisi hadir di depan Mikana dan saya, karena kami dua yang nampak wajah. Maka yang hadir di depan kami ini suara Al-Farisi. Sampai situ paham kan? Lanjut. Nah, kenapa kami panggil suaramu Al-Farisi? Karena suaramu saat ini bersama-sama dengan kau. Makanya kami bilang Al-Farisi, Al-Farisi, Al-Farisi. Padahal kami tidak tahu wajahmu, tidak kenal kau siapa, bentukmu pun kami nggak tahu. Tapi karena ada suaramu bersama kau, maka kami namakanlah dirimu Al-Farisi. Sampai situ paham? Ya, lanjut. Artinya kau sedang mengutus suaramu ke hadapan kami semua. Paham ya? Ya, sebenarnya ini ya. Ini, Tunggu, paham dah? Paham, jangan pakai sebenarnya, paham dah? Oke, Nah, lanjut. ya, sekarang aku tanya, apakah kau setuju suara Al-Farisi yang kami dengar ini adalah Al-Farisi yang sekarang berada di tempat kediamannya? Setuju enggak? Ya. Nah, kalau kau sudah setuju, apalagi yang kau ragukan? Apalagi yang saya ragukan. Ya, Ya, sekarang saya Ya, mau... maksudnya kamu paham enggak? Itu kan tadi perumpamaan dalam diri kamu yang digambarkan seperti Al-Farisi berbicara. Gitu. Sekarang gini aja, Mas. Saya cuma mau tahu sebenarnya. Dari pertanyaan saya itu sebenarnya saya mau tahu. Itu kan setelah Yesus itu lahir pada masa manusia sudah beranak pinak gitu kan. Nah, di masa sebelum Yesus itu dituhankan gitu, itu kan tadi Bapak bilang Bapak di surga itu kan. Nah, Bapak di surga itu umatnya kan baru tahu tuh Yesus. Terus Bapak di surga itu dari mana gitu kan? gimana kau bilang? Bapak surga itu dari mana? Pertanyaan lawan. Manusia sebelum Yesus itu menyembah Bapa di surga itu tahu dari mana kalau Bapa di surga Tuhannya gitu. Sekarang aku jawab. Di dalam dunia persilatan atau di dalam dunia keimanan, tidak ada orang hanya menyembah Bapa di surga, enggak ada itu. Ketika Musa mendengar suara Tuhan, maka dia mengatakan, ya Tuhan. Artinya dia mengatakan Tuhan kepada suara itu atau kepada firman itu. Ya. Ketika Musa berhadapan dengan tiang awan dan tiang api, dan itu dikatakan roh Allah, Musa mengatakan, ya Tuhan. Artinya dia mengatakan Tuhan kepada roh Allah. Jadi orang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, itu menuhankan tiga. Bukan Tuhan tiga ya, maksudnya memanggil kepada tiga entitas ini, kepada Bapa, kepada roh, dan kepada firman dengan sebutan Tuhan. Tetapi ketiganya ini adalah satu. Sama dengan sekarang. Kalau saya panggil suaramu Al-Farisi, satu hari saya bertemu dengan kamu, saya panggil juga Al-Farisi. Satu hari kamu kirim video seperti ini, saya panggil juga Al-Farisi.
Paham nggak kau sampai situ? Bang, saya tambahin tadi dia bilang Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen. Yesus dituhankan oleh Kristen. Salah. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu ya Yesus sendiri. Dia karyanya waktu di dunia ini selama 35 tahun, karya-karyanya itu tidak ada memang secara implisit bahwa akulah Tuhan, itu tidak ada. Bahkan Tuhan Yesus katakan kalau orang yang mengaku itu Tuhan, dialah iblis. Dialah sang penyesat itu. Bukan, kalau Artinya, sembahlah aku, nggak Sembahlah ada. aku. Tapi kalau Nggak Tuhan ada. Yesus menyatakan dia adalah Tuhan Allah, sering. Ya, ada. Betul. Ya, sekarang apalagi Al-Farizi yang mau ditanyakan? Enggak, itu sudah cukup dulu Al-Fariji, saudaraku ya. Kelamaan. Oke. Kelamaan. Ya, Iya. saudara Al-Fariji, terima kasih sudah bertanya. Tepuk tangan dulu buat Al-Fariji yang baik hati. Ada Oke. Oke, shalom semuanya, happy new year. Happy New Year, bro. Hari ini adalah hari kita bisa masuk kepada hari Masehi, hari Tuhan Yesus kita. Di Haleluya. mana seperti janji Tuhan yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk dunia, yaitu Yesus Kristus. Perkataan firman Allah tidak bisa ditolak oleh satu manusia di muka bumi ini pun. Dan itu terbukti. Dalam Matius 1:28 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mau atau tidak mau, Yesus ada di dalam hidup kamu sehari-harinya. Dan Masehi itu membuktikan bahwa Yesus ada di dalam hidup kamu. Coba saja kalian ganti waktu kalian di handphone dengan waktu selain waktu Tuhan. Handphone kamu nggak akan online, bro, sister. Itulah bukti janji Allah kepada manusia. Dia akan selalu menyertai kita. Tanpa waktu Tuhan, sedunia akan gagal dalam perekonomian dan tidak akan berjalan stabilitas. Amin. Amin, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat malam Bang Faisal. Saudaraku, silakan. Halo Faisal. Faisal. Ya, silakan saudara. Kenapa ini orang? Mau tanya apa? Mau store muka dia? Mau pulang kayaknya. Saudaraku Faisal, monitor. Tak ada suara, tak ganti dulu ya. Sebab tak ada suara, sahabat. Apa kabar ini, Bang Alejandro? Sound debater. Ya, kabar baik. Baik. Ya, Sehat selamat luar tahun biasa. baru semua. Panjang umur. Selamat tahun baru. Merry Christmas, brother. Ya, selamat malam Bandolero. Bandolero. Selamat malam. Sama Halo. Ada suaranya? 1, 2, 3. Iya, tak ada suara lah. Ya, selamat malam sobat. Selamat malam, saudaraku. Ya, gimana kabar saudaraku? Baik, saudaraku. Ya, Terima silakan. kasih sudah dikasih kesempatan, saudaraku. Ya, sama-sama saudara. Silakan saudara bertanya. Iya, saudaraku, saya mau tanya. Ini soal sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal ya. Ya, makasih Ini saudaraku. saudaraku. Tepuk tangan dulu buat sobat Merry kita yang baik Christmas. hati nih. Ya, Untuk teman-teman yang merayakan. Saudaraku, saya mau tanya ini. Natal itu kan diperingati sebagai lahirnya Yesus ya, atau dalam iman saudara disebut Tuhan Yesus gitu ya. iya. Itu tanggal 25 itu dari mana itu saudaraku, 25 Desember itu? Ada asalnya enggak? Tolong dijelasin saudaraku. Iya, jadi Apa gini. benar memang dia lahir tanggal Iya, 25? betul Makasih, tanggal 25. saudaraku.
Di Lukas 1 kan di situ Tuhan Lukas 1 ini ya. Lukas 1 saya baca dulu ya. Sekejap. Oh. Sekejap. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6. Nah, di dalam kalender Yahudi bulan ke-6 itu Maret, saudara. Jadi Maret, kalau bayi kan dikandung ibunya itu 9 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember. Pas Desember 9 bulan ya. Nah, menghitung tanggalnya 25, ya Yesus disunat hari ke-8. Nah, menurut catatan sejarah gereja bapak-bapak, Yesus disunat itu tanggal 1 Januari. Ya, 1 Januari dihitung mundur ke 8 hari, dapatlah tanggalnya 25. Makanya tahun Masehi ini dimulai sejak Yesus datang ke dunia ini, yaitu pada saat Yesus disunat, yaitu pada tanggal 1 Januari. Makanya tahun baru itu kan sebenarnya tanggal 1 Januari gitu ya. Nah, disitulah asal-muasalnya kita merayakan Natal tanggal 25 Desember. Jadi gini, saya tambahkan sebentar, Bu Nika ya. Sobat ini harus mengerti juga kalender Gregorian dan Julian. Karena nanti akan ada sedikit pertanyaan lagi, loh, kenapa bulan Maret? Kok yang Kristen di Indonesia 25 Desember? Nah, itu nanti pertanyaannya ke situ. Tetapi sobat ini harus paham dulu. Penanggalan Gregorian itu dan Julian itu selisihnya 1 hari itu sangat signifikan sehingga bergeser ke hitungan bulan Maret. Nanti kalau ada pertanyaan, ini kan orang awam yang bertanya. Jadi kasat mata tanpa menggunakan logika pasti membenarkan itu sangat berkontroversi. Ya, itu loh. Nah, kontroversi itu tidak dilihat dari perbedaan kalender Gregorian dan Julian. Sekian, mungkin Bang Sang Debater atau Billy mau nambahkan. Oke, ya saya menambahkan ya. Sebenarnya kenapa sih orang-orang di luar Kristen suka kali mempermasalahkan tanggal 25 Desember, tanggal 25 Desember dia? Apakah dengan meyakini bahwa 25 Desember Thank you, suami. misalnya sesuatu yang tepat, ya kan? Lantas itu jalan ke surga. Ke surga itu enggak melihat tanggal. Thank you, Mereka Harto. pertama kali menanya, wah tanggal 25 Desember, hari matahari, dewa matahari, hari ini. Yang lucunya dan yang uniknya, kalau kita merujuk kepada mereka, Nabi mana yang mereka ketahui tanggal lahirnya? Kan begitu lagi. Apakah Nabi Isa mereka tahu kapan lahirnya itu? Sehingga Betul, mereka saudaraku. tanggal 25 Desember yang dibagi orang Kristen. Kalau saya sih mau intinya, Yohanes 1:14 mengatakan apa? Tapi kita tidak mengetahuinya. Sekarang Yesus sudah naik ke surga. Kami orang Kristen merayakan Natal itu tidak lagi merayakan firman yang menjadi manusia lagi karena sudah di surga. Yang kami rayakan firman hadir di dalam manusia. Nah ini lagi harus dipahami. Oh ya, Thank you, Agustin. Ya silakan. Ya, itu saya kira sudah jelas saudaraku sobat ya. Terima saya boleh kasih. tambah saudaraku. Ada Ini edukasi pertanyaan gratis. kedua saudaraku. Pertanyaan Satu terakhir. aja dulu, soalnya kamu sering Pertanyaan bertanya. terakhir saudaraku. Iya, sobat, Enggak, kamu saudara. catat kalau bertanya ada jawaban dicatat. Ini edukasinya Iya mahal. dong, saya catat dong. Benar saya catat. 2 semester. Jadi gini loh. saudaraku, nanti ada ujiannya. Oke saudaraku, saya mau tanya soal tadi sempat disinggung sama Kak Mikana ya soal kedatangan Mesias kedua kalinya di akhir apa tuh? Di akhir zaman, Zaman kedatangan akhir. Iya, Tuhan Yesus akan datang di Zaman akhir akhir. zaman. Iya, kalau Tuhan Yesus sudah datang itu udah akhir zaman, saudaraku. Tuhan Yesus datang kembali itu sudah akhir zaman. Oh ditunggu ya, ditunggu-tunggu aja. Oh, itulah yang sangat kita rindukan, kedatangannya kembali. Oh sama saudaraku, kita sama-sama menunggu. Tapi kamu masih mendingan lebih enak, Mesias. bro. Kamu hanya menunggu dari hari Minggu sampai hari Kamis.
Lewat daripada hari Sabtu sudah nggak menunggu. Nanti kan kamu harus menunggu kan pada hari Jumat. Kok bisa, saudaraku? Gitu, selain hari Jumat kan Kok bisa? kamu nggak Tunggu menunggu. dulu. Selain hari Jumat. Coba kita Loh, hari tanya kiamat hari apa, yang bro? sebentar. Kok bisa, coba, saudaraku? coba kita tanya apa sih yang sedang dia tunggu sehingga dia Iya. sama dengan kita. Heeh. Saya tunggu itu, saudaraku. Yerusalem yang baru itu, saudaraku. Kita semua menunggu itu. Loh. Darussalam itu, saudaraku. Kamu Kristen? Kamu Kristen apa bukan sih? Saya Islam. Loh. Memang ada. Loh. Kok kamu menunggu Yerusalem baru? Apa jangan-jangan kamu Iya, sudah saudaraku. percaya kepada Tuhan Yesus ini apa gimana nih? Karena Yerusalem baru itu hanya Iya ada dong, dalam saya- Alkitab. Dalam kepercayaan saya, Tuhan Yesus bagi kalian itu Nabi Isa dalam kepercayaan saya. Oh, tidak. Oh, tunggu dulu. Enggak, ini kan kepercayaan saya. Iya, Loh, bukan. Kami Gimana tidak dong? pernah mempercayai Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Iya, Dan itu juga urusan berbeda. kalian. Betul. Nabi setuju, Isa setuju. itu tidak. Emang Nabi di mana ada tertulis bahwa Nabi Isa akan membawa kalian ke Yerusalem baru? Di mana? Di mana? Enggak ada. Tertulis itu tidak ada. Terbatas. Terus gimana? Kenapa kamu bilang kamu menunggu Sama seperti Yerusalem tadi, juga? saudaraku. Iya, kalau kita 25 jelas ada. 25 Desember Bukan, itu tidak tunggu. terjadi, saudaraku. Kalau kita itu mau dimasukkan Saudaraku ke membaca Yerusalem, petunjuk tunggu yang dulu. ada di dalam. Tunggu saudara, tunggu. Sabar. Kalau kita Oke, jelas saudara, ada di lanjut. Wahyu 21, ya, Yerusalem baru. Ini jelas-jelas ada tertulis. Kita nanti akan Betul. dibawa ke situ oleh Tuhan Yesus di Yerusalem baru ini. Oke, Di Wahyu Tambahin. 21. aku tambahin. Kok kamu dari mana Iya, ini? saudaraku. Sebentar. Jadi gini, Tambahin. saudaraku. Sebentar dulu, Sesuatu sobat. itu. Sobat, sebentar Oke, dulu, oke, oke. sobat. Mm-mm. Oke, lanjut. Umat Islam tidak lagi menunggu Yerusalem baru. Karena arah kiblatnya dulu ke Baitul Maqdis sudah diganti ke Mekah. Jadi tidak mungkin Mekah itu diganti dengan Yerusalem. Dan ada itu. Jangan kau karang-karang, jangan kau tambah-tambah. Pergi dulu kau Bang. berguru kepada ustadz yang paling tinggi Betul. ilmunya. Tanyakan, Iya. apakah Mekah itu bisa digantikan dengan Yerusalem baru? Nah, tanyakan dulu itu. Di dalam pemahaman kami itu tidak terpaku pada nama Yerusalem, Pak. Jadi Terus makanya kenapa saya kamu tadi istilahkan ikut-ikut? Darussalam tadi itu, Pak. Hari Jumat aja, hari kiamat Enggak kau tidak ikut-ikut. tahu. Kita punya pemahaman sendiri, Pak. Enggak ada di dalam kami kitabmu, kanan, saudaraku, bahwa kalian akan dimasukkan ke Yerusalem baru. Kenapa kau nunggu-nunggu ke Ya, itu Yerusalem baru urusan juga? kalian. Nambah-nambah Itu dia pemahaman nambah-nambah. kalian. Apa yang disebut ini? Mau- Tapi Dia nggak mau apa-apa. diserupakan. Dia yang diserupakan itu. Iya. Enggak lah, saya bukan. Saya Islam. Terus kenapa Ya, kamu Yesus nambah-nambahin? itu bagi saya Nabi, kan nggak bisa. Ah, Itu jangan-jangan saudaraku. kamu Muslim asli atau Muslim ortodoks? Kurang tahu juga, saudaraku. Tapi Aduh. itulah, saudaraku pasti Jadi tahu. gini, Apa? gini, saudara. Saudaraku harus terbiasa Saudara, dengan tunggu dulu. pemahaman ini, saudaraku. Tunggu Nanti saya dulu. kasih pemahaman lagi tambah. Saudaraku, saya hanya nambahin, kalau kamu memang menunggu juga untuk dimasukkan ke Yerusalem baru. Darussalam. Kalau pakai istilah kami Darussalam. Oh, Yerusalem sama Bukan Yerusalem baru Islam, tapi beda. Darussalam. Nggak ada hubungan. Berarti nggak ada hubungannya. Enggak. Nggak ada hubungannya Yerusalem ke Yerusalem. Nggak ada hubungannya sama Enggak, sekali, itu saudaraku. perbedaan bahasa saja. Nggak ada walaupun Yerusalem perbedaan ya, bahasa nggak ada. Yerusalem. Ya, itu menurut keyakinan kalian. Nanti Tapi kalau menurut sebentar. keyakinan kami, Nanti Brunei ya, Darussalam. gimana? Tanya saya. Kenapa dikatakan Yerusalem baru? Karena di Yerusalem itu ada namanya Bait Allah. Bait Allah itu adalah Betul. rumah Allah. Baitullah. Maka nanti dia akan turun. Nah, sementara di dalam ajaran Islam, Bait Allah itu tidak lagi di Yerusalem, sudah dipindahkan ke arah Ka'bah, Mekah. Kalau kamu gantikan Ka'bah itu, Mekah itu dengan Yerusalem, artinya kau nanti jadi kafir. Kau balikkan lagi Allah, sholat Tidak, jadi saudaraku. Yerusalem. Gak bisa. Kamu kedengaran Tidak, saudaraku. semua bisa Jadi- di anatema kamu. Kena Oke, anatema. Coba begini, Sobat, saudaraku. sobat, Kak, saya mau tanya Ya. dulu titik lokasi Darussalam di mana? Iya, Titik Kita harus lokasinya paham di mana? Darussalam dulu, Bang. Iya, tapi tunggu titik- dulu ini, Bang Sobat, di mana Kenapa? dalilnya bahwa kalian juga Saya akan mau dimasukkan jawab. ke Darussalam, dimasukkan Iya. ke Darussalam? Iya, Di saya mana jelasin dalilnya ini. itu? Besok ku ganti Ambil lagu gas. bukan Yerusalem. Oh Darussalam tempat terindah. Aduh, silakan. Tidak apa-apa kalau memang. Hatiku rindu ke sana. Tidak apa-apa, Bang. Jadi gini, Bang. Hmm. Mengapa tidak disebut Darul Islam? Mengapa harus Darussalam? Salam itu kan kata lain dari Islam kan, tapi salam itu lebih ke sifat. Jadi dar itu kan negeri, bisa disebut negara, sistem.
apapun itulah, tapi dia isinya itu Islam, isinya tuh sifat Islam itu keselamatan, negeri yang damai. Nah itu bisa disebut Darussalam. Makanya ada istilah Nangro Aceh Darussalam, artinya Aceh yang damai, daerah yang damai kan gitu. Darussalam itu sifat Bang, bisa di mana aja. Berdoalah kau Tapi bahwa itu menjadi sesuatu kita harus yang ngaji Bang damai. panjang. Ini nggak bisa ngaji 1 jam 2 jam. Kita cuma dalam room gini ngajinya. Iya, tapi nanti saudaraku sobat, Saya kasih sedikit-sedikit saudara lah, sobat Bang. itu ya dikatakan tadi akan masuk juga nanti atau menunggu Darussalam, tapi dalilnya nggak bisa sobat tunjukin. Kalau kita bisa tunjukin dalilnya di Wahyu 21 bahwa kita akan dimasukkan ke Jadi Yerusalem gini baru. Bang Farhan, saya kasih dikit Bang Farhan soal bait Allah tadi ya. Jadi ada satu hadis qudsi Bang siapa? Sang debater ya. Jadi hadis qudsi itu menyatakan bahwa kolbun mukminina itu baitullah. Kolbun mukminina itu hati seorang mukmin itu bait Allah. Tempatnya Allah. Rumahnya Allah tuh. Baitullah itu kalau dalam bahasa saudara kan bait Allah ya. Bait itu rumah berarti rumah Allah. Itu adalah hati seorang mukmin, sehati orang-orang yang beriman. Di mana? Hati-hati, sebentar. Ya. Hati-hati kalau kau bicara seperti itu. Karena Allah itu tidak mungkin berada di dalam sebuah ruang. Ruang dan waktu, nggak Betul. bisa. Nanti kau dimarahi oleh kawan-kawan muslim. Pernah aku katakan, juga. apakah di hati kalian ada Allah? Nggak ada katanya. Mana mungkin Allah terkurung di hati kami, katanya. Enggak, hati itu dia enggak seperti ruangan gitu Bang. Pengertiannya mungkin Abang melihat hati itu seperti rongga kecil yang diisi oleh entah apa gitu ya. Nah, Berarti tadi Oke. tentang Darussalam itu hadisnya sobat dong itu ya. Hadis Iya. sobat. Berarti hadis baru. Oh, bisa ya udah, bisa hadis ya. saya yang saya riwayatkan. Oh, Tapi Darussalam itu mau turun di mana lokasinya? Enggak, lokasinya itu Enggak. enggak menentu Bang. kalau itu mungkin nggak usah kita tanya. Dalilnya aja nggak ada sobat kasih tahu kan. Jadi nggak tahu lah, terserah sobat aja lah ya. Oke sobat, saya kira itu udah cukup lah itu ya. Biar gantian dulu. Apa Sebelum saya turun saudaraku? saya jelaskan soal dalil. Jadi gini. Oh, nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Dikit aja, dikit aja sebelum Enggak, saya turun. karena di Nggak sini ada. dalilnya nggak ada ya. Oke, gitu aja dulu sobat ya. Saya Kasih jelaskan tepuk sedikit tangan soal dulu. pengertian Enggak, dalil. udah cukup. Soalnya kelamaan biar naik nanti semua Dikit, yang dikit. antri di bawah saudaraku ya. Besok lagi Oke, kamu naik lagi saudaraku, aku saudaraku ingat ya. kelakuan kalian ya, saudaraku ya. Ingat kelakuan kalian ini, saudaraku. Terima kasih buat sobat. Iya. Iya. Kalau mau ke Yerusalem baru harus percaya Tuhan Yesus, saudara. Kalau nggak bisa masuk. Senjatanya framing. Aku udah Iya. tahu kelatihan kamu. Aku Nggak enak. Rudy layar Nggak enak. sang debater. Nggak enak kita sama yang lain. Sudah ada peta baru Darussalam. Aduh, bikin malu. Iya, selamat malam saudaraku. Yang baru naik ini apa nih? Raja apa ini? Raja lampu ini. Putra Leo 84. Selamat malam. Halo, Putra Leo. Satu, dua, tiga. Habis waktu nanti. Iya, nggak ada lih. Lama sekali nih, saudara. Oh, Darussalam. Sang debater. hadis baru itu, hadis baru. Hadis baru. Hadis baru. Salam baru. Hadis baru katanya. Aduh. Mau Diakui hadis baru dari sobat. Doif. Parah. Ini siapa yang berdengung ini? Bang Billy coba mute, Bang Billy. Punya aku. Bang. Udah. Oke, selamat malam Salindri. Selamat malam. Ya, silakan Kakak, kurang keras suaranya. Selamat malam. Ya, malam, silakan. Kurang dekat suara. Iya, suaranya kurang keras. Oh, kurang keras ya? Selamat malam. Iya, Nah, ini cukup. iya. Selamat malam Pak Pendeta ya. Atau Silakan Kak, Kakak mau menyampaikan apa atau bertanya, silakan. enggak? Aku mau nanya. Jadi kemarin itu kan sempat ada debat
ya di Rom sebelah itu yang memang menyatakan bahwa ada pengakuan dari teman-teman Kristen bahwa Kristen itu bukan agama. Jadi yang saya pertanyakan di sini kejelasan terkait dengan iman Kristen. Apa ya? Kalau memang bukan agama, kenapa harus ada Tuhan gitu? Silakan Senator Bartels. Oke. Itu jadi Jawab ya. ini Iya. Sebentar. ini pengakuan dari teman-teman Kristen ya Pak. Siap, jawab. Tuhan itu tidak hadir ketika karena orang beragama, enggak beragama pun orang tidak beragama pun orang seluruh muka bumi ini Tuhan itu tetap ada, ya. Nah, kalau dibilang Kristen itu apakah agama? Pada mulanya Kristen itu kan pilihan orang untuk mengikut Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah menurunkan agama. Tahu nggak kesulitannya atau keburukannya jikalau Tuhan datang membawa agama? Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Bahwa jikalau Tuhan datang membawa agama, contoh agama Kristen, kita katakanlah ada satu daerah tidak ada agama Kristen. Artinya di daerah itu Tuhan tidak ada. Paham nggak maksudnya? Contoh, Nggak paham, Bang. Paham ya? Contoh lah. Nggak paham. Saya nggak paham. Contoh gini loh. Misalnya kita mengatakan Tuhan Yesus datang membawa agama Kristen. Ternyata katakan di Arab Saudi, Kristen tidak ada. Apakah Tuhan tidak ada di Arab Saudi? Kan itu jadi balasannya. Karena Tuhan datang bawa agama Kristen, karena di Arab Saudi tidak ada agama Kristen, maka tidak satupun orang menyembah Tuhan orang Kristen. Artinya Tuhan orang Kristen di Arab Saudi nggak ada. Adanya hanya di Amerika misalnya. Baru yang kedua, yang pertama ini sebenarnya. Kenapa Yesus tidak datang membawa agama? Karena ajaran pertama dari agama itu adalah pasti kebencian. Loh kok bisa begitu sang debater? Iya. Pasti ajaran pertama agama adalah bahwa orang yang beriman kepada agama ini menyembah Tuhan. Kalau Yesus datang bawa agama, ku tinggalkan Yesus itu. Kenapa? Karena dia pasti akan mengajari aku untuk membenci orang yang tidak menyembah dia. Itulah hebatnya Yesus. Tidak pernah diajarinya orang untuk membenci orang yang tidak menyembah dia. Apa buktinya? Buka saja di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Orang yang bisa menjalankan buah-buah roh tanpa dia beragama pun, tanpa mengenal Yesus pun, itu pasti bisa ke sorga. Karena ayat itu mengatakan tidak satu hukum pun menentang hal ini. Ya, silakan. Begini, saya mau tanya Salindri. Salindri punya KTP? Punya paspor? Oh, nggak ada. Nah, bikin paspor dulu biar tahu bedanya di situ. Ya, kalau di KTP, kalau di paspor tidak ada kolom agama. Jadi kolom agama itu sama tanda pengenal, Pak. Ini kan kalau nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bicara Tuhan, berbicara Ya, ini contoh. agama, tidak bisa disangkut pautkan dengan identitas, Pak. Yang di mana-mana tidak mungkin ada kesamaan. Identitas itu yang membuat Ibu, itu manusia. Ibu, Yang saya berbicara sekarang agama. Bapak tahu nggak definisi dari agama itu apa? Sebentar dulu Ibu, sebentar. Ibu kan sudah saya Berarti jelaskan. Kristen ini sama dengan ateis atau gimana, Pak? Sebentar dulu Ibu. Halo, dengerin dulu dong. Sebentar. Mbak Salindri. Ya. Ibu, sekarang coba Ibu uji ucapan saya. Menurut Ibu, Tuhan menurunkan agama apa enggak? Lah kalau di Islam menurunkan agama. Ya, terus ajaran pertamanya apa? Ya ajarannya harus sesuai dengan inilah. Bukan dengan, maksudku. Firman yang dia turunkan. Ya, maksudku, apakah orang yang di luar agama Ibu juga dia katakan menyembah Tuhannya Ibu? Ya itu kan hak masing-masing, Pak. Tapi yang pasti kan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Artinya bahwa Tuhan kan pasti menurunkan satu agama untuk dengar baik-baik Bu, dengar baik-baik.
Ibu bilang Tuhan Ibu menurunkan agama. Apakah Kalau apa ada yang ajaran diturunkan Ibu? Tuhan, buat apa ada Tuhan kalau tidak ada agama, Pak? Bapak Sebentar kan dulu, tahu Ibu. agama. Sabar, Sebentar. jangan dipotong. Ya, Ibu tadi mengatakan Tuhan Ibu menurunkan agama. Sampai situ paham ya Bu ya? Nah, Iya. apakah ada ajaran Tuhan Ibu yang mengatakan orang yang tidak menyembah Dia atau orang di luar agama itu menyembah Dia? Ada nggak gitu? Orang yang Di maksudnya luar gimana sih, agama yang gini aja lah. Apakah orang Kristen menyembah Tuhan Ibu? Gitu aja gampangnya. Pak? Ya kan itu saya bilang kembali ke keyakinan masing-masing, Pak. Enggak. Saya tidak menanyakan orangnya. Menurut ajaran Tuhan Ibu lah. Lah kalau di agama saya kan ada. Kan ngapain Aduh. ngapain ada Tuhan kalau nggak Begini, di dengar, agama, dengar. kalau nggak ada Perumpamaan aja, agama. kasih perumpamaan, Iya. nggak nyambung dia. Ya nggak Jadi nyambung. gini, Pak. Benar Bu ya. Jadi gini. Iya. Memang Bentar. saya agak nggak nyambung karena saya agak kurang ngerti dengan penjelasan Bapak tadi. Gitu. Oke, ku perjelas. Ibu bilang Tuhan Ibu menurunkan agama. Sudah? Paham ya? Iya. Halo? Nah, sekarang saya tanya, apakah Tuhan yang menurunkan agama ini mengatakan bahwa orang di luar agama Ibu, ingat ya, orang di luar agama Ibu, katakan Hindu, Buddha, Kristen, itu juga menyembah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan? Tidak, dia kan pasti menyembah Nah, keyakinannya. berarti dia menyembah Sama siapa? Sebentar Bu, berarti orang-orang Hindu, Buddha, Kristen menyembah siapa? Kalau tidak menyembah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Ya kan maksudnya gini, tadi kan jadi Aku nggak tanya maksudnya Bu. Iya, gini. Ini sederhana. Kristen Sebentar. ini agama atau bukan? Karena dari Bentar tadi Bu. Bapak kan Halo. tinggal jawab ya Halo. atau tidak gitu, Sebentar. Pak. Sebentar. Ibu jawab dulu, nanti Ibu ketemu ya. Ibu sudah mengatakan tidak. Lantas orang Hindu, Buddha, Kristen itu menyembah siapa? Maksudnya gini, Pak. Nggak usah maksudnya dulu. Itu sederhana aja dulu. Enggak, Jawab saja enggak. menyembah Bukan. siapa gitu. Coba. Bukan Menyembah yang sederhana. siapa? Saya nggak ngerti ya karena memang pembahasan Bapak itu nggak nyambung. Yang saya Nyambung. tanyakan Menurut Hindu, Sebentar, Buddha, Kristen, Kristen, ya, dia Kristen menyembah dulu, ya. agama Kristen siapa? kenapa sehingga dikatakan bukan agama, sedangkan Anda itu Oke. menyembah Tuhan. Saya kasih Tunggu dulu, simpel. mungkin sebenarnya Kalau biar Anda selesai berkata dulu. kalau Sebentar Anda dulu, berkata Bu. bahwa Tuhan itu tidak membawa agama, lalu Kristen itu apa gitu maksudnya? Nah, sebentar. Jawab dulu yang saya bilang tadi, biar enak. Menurut Ibu, tadi Ibu bilang tidak. Jadi, Hindu, Buddha, Kristen itu Kan menurut tadi aku Tuhan udah Ibu. bilang kalau masalah menyembahnya kan itu kembali ke keyakinan masing-masing. Aku tidak Enggak sampai bisa. situ. Aku Tuhan nanya Ibu ada berfirman. Ingat, kalau Kristen ini Tidak. bukan Bentar, agama, Ibu. lalu Kristen Ibu. itu apa gitu loh, Coba Pak. Sabar dulu, Ya. Iya, ya sabar Ya. dulu, Saliandra. Ibu jangan berbohong. Di dalam ajaran Ibu berarti mereka kafir. Jangan berbohong. Loh, kok kafir? Kalau orang Loh. kafir itu, kafir, Bapak tahu nggak arti kafir? Selain Kafir Islam itu- kafir, Bu. Stop. Oke, selain Islam kafir, selesai. Kafir itu adalah Ibu orang yang tidak jangan memiliki agama. Mau apa Nah, lah? kalau memberi Bapak bilang terpikir. Kristen itu bukan agama, berarti yang kafir itu Bapak, bukan saya, Pak. Oh iya, Kan saya Saya pernah disebut tanya. agama Ibu. Kalau Bapak, kan pertanyaan saya gini. Oke, sekarang saya tanya. Bapak katakan Jadi dari bahwa sudut agama Ibu, Kristen itu Islam. bukan agama. Sebentar. Tuhan ditertibkan tidak aja. membawa agama. Lalu yang dibawa Tuhan apa? Bu, Kemudian Ibu. aturan-aturan yang dilaksanakan Ibu. oleh umat Kristen itu apa? Di-mute dulu. iya ngomong Ah. terus bla 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 tapi nggak berbobot. Ya, jadi Ibu ini tidak berani mengatakan Kristen, Hindu, Buddha itu kafir. Karena kalau dibilangnya iya, maka pernyataan saya tadi menurut agama Kristen. Kenapa Yesus tidak datang membawa agama? Karena ajaran pertama agama itu kalau Yesus datang membawa agama adalah kebencian. Bahwa hanya orang Kristenlah penyembah Tuhan, orang di luar Kristen penyembah iblis.
Justru gini Pak, justru agama itu ya saya yakin dan percaya bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Kalau Anda mengatakan bahwa Bukan ke situ dulu, Salindri, bukan ke situ dulu, Bu. Kejauhan, bukan ke situ dulu. Kebencian itu gimana sih Pak? Loh, Berarti ketika yang Ibu Bukan dibawa maksudnya kebencian kalau ini adalah Tuhan itu bawa hal-hal yang nggak agama. benar gitu. Dengar dulu Bu Salendra. Kalau sebentar. Tuhan itu bawa agama justru akan mengajarkan kebencian. Itu maksudnya kan sang debaters, Lah betul nggak? justru agama Ya, itu kan jadi, mengajarkan Ibu, kebaikan. Yang nggak dengar dulu, mengajarkan Ibu. agama ini yang nanti jadi kebencian Bu. Dengar dulu. Sebentar. Biar nyambung. Di mute. Iya, kalau nggak kondusif seperti ini, ya biar ini saja diganti. Ya, jadi Ibu Indri, perhatikan baik-baik. Menurut ajaran agama Kristen, kenapa Yesus tidak datang membawa agama? Karena ketika Yesus datang membawa agama, maka Yesus akan berkata, hanya agama Kristen penyembah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, yang lain itu adalah penyembah hantu, penyembah iblis. Itu pasti. Tidak mungkin ada agama di luar Kristen yang akan diakui Yesus penyembah Yesus. Tidak mungkin. Itu pasti. Pak, kalau ada Tuhan berarti ada agama. Ateis Hah? itu mereka tidak ada Sebentar. agama karena tidak percaya Sebentar, Tuhan. Bu. Kan kayak gitu Ada orang Pak. beragama tapi tak Analoginya kan bertuhan. kayak gitu. Masa Sebentar, Ibu. Anda percaya Ibu. Yesus tapi Sebentar. Anda tahu agama enggak? Agama itu Sebentar. adalah aturan-aturan atau firman-firman yang Sebentar. Ada orang beragama tapi tidak bertuhan. Pernah nggak Ibu dengar? Halo? apa, Pak? Ada orang beragama tapi tidak bertuhan. Pernah nggak Ibu dengar? Beragama Nah, ini ada tidak yang bertuhan. bisikin dia. Agama ternyata. apa itu? Ateis ya? Loh, saya nggak tanya Loh. agama apa. Pernah nggak Ibu dengar? Kan Ada kalau orang Anda bilang beragama agama tapi tak tidak bertuhan. Saya nggak yakin karena gini Pak. Kalau Anda Nggak tahu nyambung. apa itu agama, Sebelahnya yang Ibu- nggak nyambung sebelahnya itu Ibu aja yang ya dari Bapak. Bu, Saya Bu, kan cuma nanya Bu, gini. Bu Saya kan Salindri. nanya gini Pak. Bu Salindri, Orang Bu kalau Salindri, ada- Bu kalau Salindri, ada halo. Jadi gini, kalau Anda punya Bu Tuhan, Salindri. Anda Ya, ini nggak Di pakai mute aja, nggak di mute pakai aja headset dulu, ya. dia ada yang bisikin, dia hanya pakai mic, yang sebelahnya Iya. bisikin. Waduh. Dengar dulu Bu Makanya Salindri, itu, waduh, parah. jawab dulu Mbak. Mbak pernah dengar nggak ada orang beragama tapi nggak bertuhan? Jawab dulu. Kalau pernah dengar, iya pernah dengar. Kalau tidak pernah dengar, bilang tidak gitu. Nggak usah panjang bola-balain, tapi nggak nyambung jadinya. Pernah nggak mendengar ada orang tidak beragama, orangnya beragama tapi nggak bertuhan? Jangan di mute, saya nggak pernah dengar. Saya Tuh, Oke. kan nggak ada yang karena nge-mute, di itu mute. nggak masuk logika saya. Orang yang mempercayai Tuhan, dia pasti memiliki agama. Berarti Ya. kemana Iya. aja? Nggak nyambung dia, nggak nyambung. Artinya Loh, gini, saya memang dia nggak nggak nyambung, pakai karena Ya, headset. bentar dulu, bentar. Jawabannya Oke, itu silakan, kemana-mana. silakan Pak, lanjut, saya sang cuma debaters. nanya, Kristen Salindri, itu bentar dulu, apa? bentar. Saya Salindri. kan nggak nanya yang lain-lain. Dia bilang, Tunggu, bentar, bentar. Mikana, bentar. Saya nggak tanya Bukan, yang lain-lain. kita Saya luruskan cuma dulu. nanya, Kita akan kalau luruskan dulu yang misalnya, mengenai agama ini. Tuhan Bentar tidak dulu. membawa agama, lalu Kristen itu apa kalau dikatakan bukan Ya. agama? Oke. Kami sudah menjawab, Kristen itu adalah pilihan manusia untuk mengikut Yesus. Pahami dulu itu, Bu. Pilihan manusia. Ya, manusia yang memilih untuk ikut Yesus. Paham ya? Oh, Jadi jadi kelompok cuma itu, mengikuti aja gitu. Jadi kayak komunitas gitu ya Pak. makanya dikatakan orang Organisasi inilah atau yang, gimana? wah dengar dulu dong, Ibu ini selalu motong-motong. Sudah. Ya, jadi Kristen itu adalah pilihan manusia-manusia yang ikut ajaran Yesus. Kalau manusia lain ikut ajaran lain, bukan Kristen namanya, Bu. Contoh, ya, orang mengikut Tuhan A, Tuhan B, namanya bukan Kristen. Nah, sekarang kalau saya tanya Ibu tadi, Ibu bilang, kalau ada Tuhan, maka ada agama. Apakah begitu? Sekarang Ibu pernah nggak mendengar orang menyembah batu? Itu kan nggak Tuhan. Lalu Sebentar. ajaran yang dibawa Yesus itu apa? Ajaran dari Tunggu. siapa? Sebentar dulu, Sabar. di mute. Sabar, aduh sayangku. Di Kamu mute. kan bertanya. Iya. Jadi kalau Ibu pernah dengar orang menyembah batu dan dianggapnya itu Tuhan, dia tidak punya agama dan tidak diakui negara, maka dikatakanlah kepercayaan. Tapi menurut dia, itu agama dia.
Itulah namanya sekarang misalnya agama lokal. Pahami dulu itu, Bu. Agama kepercayaan. Bapak, kalau begitu gini Pak, kalau orang yang menyembah batu, Saya tambahin dulu kemudian sedikit, Bu. Anda Saya mengatakan tambahin dulu bahwa dia sedikit. tidak memiliki Tuhan, berarti Anda menyatakan Saya agama yang lain. saya Berarti tambahin dulu Anda sedikit, Bu. mau saya katakan bahwa Oke. Kristen ini punya agama tapi tidak punya Tuhan, Eh, atau punya Tuhan tapi tidak punya oke. agama gitu. Kembali balik. Oke. Justru Oke, kita saya- itu saya- bukan agama, tapi kita Kan kayak bertuhan, Bu. gitu. Bu, dengar. Ya. Gini, Kristen Pak, itu mereka bukan sekalipun agama, mereka tapi menyembah batu, bertuhan. Contohkan ya, minta Ya, untuk sekarang berusaha saya sama tanya Hindu dulu, Bu saja. Indri. Bu Indri. Seekor sapi pun, misalnya seekor sapi pun yang mereka sembah Ini ngomong terus bla 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 gitu. Ya. Ibu Jadi Indri, Kristen- saya tanya. Sebentar. Ibu Indri, saya tanya. Kalau begitu, Tuhan yang Ibu sembah itu kapan menurunkan agama? Buka mute-nya, biar dijawabnya. Iya, jawab, Bu. Buka mute-nya, Bu. Dia dibisikin sama tetangga sebelah. Halo? ajaran apa? Harus dijelaskan, dirincikan ajarannya itu dari Tuhan. siapa. Tuhan yang Ibu sembah, langsung Tuhan yang Ibu sembah aja. Kapan menurunkan agama? Coba. Bapak yang nggak nyambungnya kemana-mana. Saya Loh. kan tadi Bapak udah. Kan Ibu Bapak bilang, katanya sebentar. gini, Kristen itu adalah Sebentar. Arah ini. Ibu arah. biar paham ya. Tuhan yang Ibu sembah kapan menurunkan agama yang sekarang Ibu anut? Coba jelaskan. kan agama itu kan firmannya yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Sudahlah, Wasallam. ganti sejak Oke lah, kapan agama Agama. diterima? Nggak ada Nggak agama. nyambung, nggak Sallallahu Alaihi nyambung. Wasallam yang Ganti, yang nggak membawa nyambung. agama Islam. Ya, Nggak kapan nyambung. itu ada? Nggak nyambung dia, Bang. Masa agama Bang, biar dia Oke, saya jelasin sedikit. Ketika dia menuduh bahwa Kristen kayak kita ini seperti orang ateis bla 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 sampai dia mengucapkan sapi, apa dia tidak bercermin? Abraham bukan Yahudi, Abraham bukan Kristen. Kalau begitu, apakah Abraham dan para nabi dia juluki seperti yang dia katakan tadi? Luar biasa, Bu. Allah Ya. tidak pernah membuat agama karena ketekunan semua hambanya kepada iman dan pengajaran penurutan akan aturan-aturan Allah, bukan pada label. Kristen bukanlah sebuah yang berdasarkan pada label. Yahudi itu bukan nama agama. Nah, kalau ibu berdasarkan Islam adalah ciptaan Tuhan, bagaimana dengan agama-agama yang lain sebelum Islam? Sebelum abad ke-7, agama-agama sebelum Islam itu sudah banyak. Apakah agama-agama yang lain itu ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia? Jika agama sebelum abad ke-7 adalah ciptaan manusia, Thank you, Pekan Udin. artinya Tuhan mengikuti pola pikir manusia karena Tuhan tidak mau kalah dengan manusia membuat agama. Selamat datang di kebenaran. Tuhan Yesus memberkatimu, Bu. Oke, Iya. ku tambahin sedikit ya. Mm-mm. Kalau makanya ku tanya, kapan agama Ibu itu diturunkan Tuhan? Kalau dia bilang sejak manusia pertama, itu menurut saya dari segi tinjauan sejarah, lebih dahulu Yahudi ada, baru Nasrani aja, dan itu diakui di kitab suci mereka sebagai agama. Bahkan sekarang pun mereka mengakui itu sebagai kepercayaan atau agama. Tidak mungkin Tuhan berganti-ganti agama, nggak mungkin. Ya, silakan. Yang lain. Iya, ditanya juga nggak nyambung. Jadi kan hanya Islam yang dikatakan dari Tuhan. Sedangkan di abad ke-7 sudah banyak atau membanjiri agama-agama yang lain. Apakah Tuhan mengikuti pola manusia? Yahudi bukan agama, Kristen bukan nama agama. Karena tidak berdasarkan pada label. Bukan label yang menyelamatkan, tapi iman dan penurutan dalam Yakobus 2 ayat 26. Iman tanpa penurutan sia-sia. Amin. Amin. Ya, kita memang Kristen itu bukan agama ya, tetapi kita bertuhan. Kristen itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus ya, hubungan yang dekat ya. Bahwa di mana kita setiap detik mempunyai relationship dengan Tuhan Yesus. Kalau agama itu kan hanya mengatur tata ibadah supaya lebih teratur. Kalau Kristen itu relationship dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, happy Febrensa. Mereka tidak paham apa bedanya Kristen yang dimaksud dengan berkeyakinan kepada Tuhan dan ateis. Mereka nggak paham itu. Jadi mereka harus dipahami apa itu ateis. Oke, lanjut.
Ya, selamat malam Happy Febriansyah. Halo, selamat malam semuanya. Ya, silakan saudara, ada yang mau ditanya? Halo, Dia pakai dua. Ya, silakan akun dia. Happy. Suaranya kok dubbing ya? halo, cek. Enggak ada. Ya, silakan Happy Febriansyah, silakan, apa yang ditanya? Yang ditanya. Ya, saudara mau tanya apa? Dari tadi saya pantau ini bahas masalah sembahan ya, kepercayaan, keyakinan ya. Yang Islam masuk tanya sama yang Kristen, tadi masalah agama juga. Oke, fokus aja Pak. Lanjut. Bapak Ya, ingin di sini bertanya tanya jawab Alkitab, Bang. Kalau Abang mau nanya tentang Alkitab, mau tanya tentang Alkitab, silahkan. Kalau nggak mau nanya, cari konten lain, Bang. Yang mungkin Abang tonton. Iya, saya sih nggak nanya sebenarnya. Oh, di sini ruang bertanya jawab, Bang ya. Mungkin kita naikkan dulu yang lain, Bang ya, yang bertanya ya. Makasih. Makasih ya. Kesempatan aja nih, Bapak, bicara. Yang mau bicara ya. Halo. Apa? Iya Kak, nggak usah perlu didebatin lah Ibu, Pak, semuanya lah. Kalau bagi kalian agama kalian itu benar, apa yang Kita nggak berdebat, Bang. Halo, Bang. Bang, kita nggak berdebat. Tunggu dulu, tunggu. Iya, tahu gitu kan. Kan di platform TikTok ini kan banyak macam konten. Kita mau membahas religi juga boleh, mau hiburan, mandi-mandi di lumpur silahkan. Ya mau nonton cewek yang keteknya aja kelihatan silahkan kan. Di sini itu edukasi, Bang, edukasi tentang Alkitab. Kalian itu keroyokan. Kalau berdebat itu ya kasih kesempatan lah buat yang naik, Bu. Pak, kami tidak berdebat. Oke, Bapak. Loh, ini bukan berdebat, gimana sih? Kalau orang yang ngeyel, belum selesai kalian turun ya. Iya kan? Pak, Bu Salen sudah Pak. Awas, ntar lagi lapor Yang polisi itu. Yang bisikin dia tuh. Yang tadi yang bisikin Agamamu, agamaku. Orang beribadah dihalangi. Haleluya. Amin. ya kalau nggak mau dengar jawaban kita ya turun aja, cari aja di room lain. Atau dia buka room sendiri, gitu loh. Oke, silakan saudaraku Fandi Arif. Ini saya mau nanya ya. Ya, silakan. Ini yang paling penting dalam Alkitab itu yang 10 perintah Allah itu yang paling inti yang mana? Semua inti, nggak ada nilai-nilai. Terus apa lagi? Tolong maksudnya di apa ya? Maksudnya diterangkanlah satu-satu sampai dari 1 sampai ke 10. Oh ya, saya bacakan mungkin yang 10 ya. Hukum Taurat yang ditulis oleh jari-jari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Iya betul. Iya, ditulis oleh jari-jari Tuhan Yesus di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ya, Sang Debatris ya. Iya. Ya. Terus bacakan aja. Saya baca ya. Di Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, akulah Yahweh Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Allahmu, maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempatmu, kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, itu saudaraku, 10 hukum Taurat. Kalau misalnya dijelaskan definisi patung itu kayak apa? Ya, silakan Sandi Paters. Oke, terima kasih. Ya, kalau patung di sini itu tidak harus seperti yang dipahat itu. Bentuk bola pun dia itu dianggap patung. Bentuk kubus pun dia dianggap patung. Ya, ayat itu mengatakan kita tidak boleh membuat untuk disembah. Kalau dalam ajaran Kristen, sembah itu sujud menyembah pada zaman Perjanjian Lama. Dia sujud, kepala harus sampai ke tanah. Jadi kami tidak boleh sujud ke arah benda-benda mati. Contoh batu bulat, batu kubus, batu segitiga, pokoknya sebuah bentuk batu. Dan tidak boleh beribadah kepadanya. Beribadah itu contohnya apa? Saya mau beribadah. Oh, ini hari apa? Saya mau berdoa. Saya harus sujud kepada batu itu. Itu nggak boleh. Itu namanya beribadah. Saya melaksanakan ritual di dekat batu itu. Itu juga nggak boleh. Ya, maka tapi kalau kalian lihat misalnya korpus, itu kan bisa hiasan. Dia menjadi berhala. Ketika korpus itu misalnya saya pergi ke, ini rumah saya pergi ke, katakanlah ke Medan. Saya mencari korpus itu di mana. Itu baru berhala. Halo? Gini loh Pak, sebagian dalam ayat itu kan menjelaskan, jangan menyembah sesuatu yang menyerupai apapun di muka bumi ini. Di atas langit, di bawah langit, di atas bumi, pokoknya di alam semesta itu. Itu kan ayatnya jelas. Berarti menunjukkan bahwa seakan-akan Tuhan itu tidak bisa dibayangkan kayak gitu aja. Oh, begini. Dia bukan bilang Tuhan, tetapi jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau di bumi bawah untuk disembah. Nah, jadi sebentar. Kalau kau pernah melihat orang sujud menyembah ke arah batu setiap hari, itu namanya menyembah. Oh, itu kiblat itu, Pak. Oh, aku nggak bertanya itu. Aku bicara tentang Kristen. Ajaran Kristen mengatakan, jikalau ada sebuah batu, kau untuk berdoa harus sujud kepada batu itu, ke arah batu itu, artinya kau sujud menyembah batu. Tapi kalau kau bisa melaksanakan ibadah juga dekat batu itu nggak boleh. Tapi kalau kau buat batu itu hanya hiasan di rumah ini, misalnya ada batu, ku taruh sini sebagai hiasan, itu nggak masalah. Saya bicara Kristen loh, jangan baperan. Oh ya enggak lah. Saya kan cuma mau menanyakan definisi Alkitab yang apa maksudnya 10 perintah Allah. Yang membuat batu itu ada juga itu ya di ini ya. Di Imamat ya, di Imamat 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu ya, batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Yahweh Allahmu ya. Itu ada di dalam Alkitab. Kita menjelaskan tentang Alkitab, Saudara. Jadi tidak boleh sujud menyembah pada batu dan juga patung gitu, nggak boleh. Definisi berhala itu kan sebuah patung misalnya kayak gini lah, apa patung itu baru bisa dikatakan berhala kalau itu menyerupai salah satu, misalnya kayak contoh patung sapi, patung manusia, itu kan batu. Oh enggak, sebentar. Di dalam ajaran Kristen, batu bentuk apapun tidak boleh disujuti. Contoh, ada batu besar, kita sujud kepadanya, terus kita bilang, loh kan tidak,
Itu nggak boleh juga. Loh kan tidak berbentuk manusia kita bilang. Itu nggak Nah. boleh. Pak, Pak. Kenapa? Dari sejarahnya Adam, Idris, Nuh sampai ke bawah sampai 25 nabi yang wajib diketahui. Yang namanya berhala itu adalah patung yang berbentuk yang menyerupai manusia, hewan, apa terserah yang pokoknya itu ya, itulah yang dimakan. Oke, sebentar. Jadi bisa nggak misalnya saya buat batu di depan rumah saya sujud kepadanya, apakah itu tidak menyembah berhala? Ya enggak lah Pak. Kalau misalnya itu cuma dalam Yakin kamu? itu Kak Contoh ini bukan gelas. gini loh Pak. Sebentar. Ini gelas. Terus Di luar kepada gelas. di luar Sebentar. di luar Ini gelas. Terus anggap ini batu ya, bentuknya gelas, bukan bentuk kambing, bukan bentuk manusia. Terus saya sujud ke arah gelas ini. Saya elus-elus dia, saya cium-cium dia, saya keliling-kelilingi dia, saya bilang Tuhan sama dia. Itu nggak boleh di dalam Kristen. Bukan hanya berbentuk hewan atau berbentuk manusia, enggak. Penting bentuk apapun nggak boleh. begini loh Pak. Ya. Iya betul, dalam bentuk apapun nggak boleh. Itu udah ada disembah. di dalam Alkitab Begini sudah loh, jelas. Nah, kalau kita cuma mau melihat patung, zaman sekarang itu banyak, di mana-mana banyak, itu pahlawan banyak. Cuman yang dimaksud berhala itu kalau misalnya ada di sebuah praktek agama atau di sebuah tempat ibadah, di situ ada patung, itulah yang disebut berhala. Satu lagi kurang kamu definisinya. Harus sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Itu baru berhala. Kalau hanya dibuat patung tapi tidak sujud kepadanya, itu bukan berhala. Paham nggak? Makanya orang Kristen tidak pernah sujud ke arah batu manapun. Tidak pernah membuat ibadah di hadapan batu manapun. Apalagi sampai memanggil-manggil itu Tuhan. Tidak bisa orang Kristen. Oke ya Pak ya, udah puas ya. Jadi saya tambahin dulu tentang peringatan Musa. Ini saya akan tambahin dalam peringatan Musa Pak. Tolong dicatat ya Pak ya. Ulangan 4 ayat 28. Di tempat-tempat yang jauh itu kamu akan menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Itu peringatan Jadi Musa. kalau ada, ya betul. Jadi kalau ada di mungkin saudara kita Katolik sebagian ya. Kalau di kampung saya di Katolik nggak ada patung Yesus, patung Bunda Maria nggak ada. Jadi kalau ada pun patung mirip Yesus atau Bunda Maria itu nggak pernah sujud ke situ. Itu hanya seni. Itu seni ya. Di mana itu kami nggak sujud ke situ. Itu seni. Bahwa Bunda Maria pernah ada, ya Yesus pernah datang ke dunia gitu. Jangan baperan Fandi, karena disinggung berupa batu apapun, berbentuk kotak, berbentuk segitiga, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalau kalian tersinggung terkeralu, itu derita lo. Iya, kita membicarakan Alkitab ya, di mana di dalam Alkitab kan sudah jelas tadi di Imamat 26 ayat 1 ya. Jangan kamu membuat berhala ya, patung, tugu, batu ya untuk sujud menyembah kepadanya. Itu firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan di ayatnya kan jelas, jangan menyembah apapun di bawah langit. Iya, betul. Iya, itu udah jelas, betul. Kita itu harus menyembah. Disembah. Iya, untuk disembah. Atau beribadah kepadanya. Yang ada di bawah langit sama di atas emas. Iya betul. Nggak boleh kita sujud menyembah ke arah batu, tugu, patung, nggak boleh. Apalagi sebab kita harus beribadah. Nggak boleh beribadah. Karena batu tidak bisa makan, tidak bisa dicium. Aduh. Manusia itu batu ya, tidak kita bisa itu hanya mencium. menyembah kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup maha kuasa. Ya. Nggak maksudnya daging manusia itu materi apa enggak? Karena Yahweh itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri ya, yang telah turun ke dunia. Yohanes 8 ayat 24 Tuhan Yesus menyatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia di sini dalam bahasa Yunani ego eimi ya. Ego eimi dalam bahasa Ibrani akulah aku. Siapakah akulah aku ini? Keluaran 3 ayat 14. Akulah aku ini adalah Yahweh itu sendiri.
Ya, jadi kita menyembah Yahweh, saudaraku. Allah yang hidup, yang maha kuasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang maha kuasa. Iya. Ya, saya rasa itu sudah cukup ya, saudaraku Fandi ya, Fandi Arif. Halo semua, aku minta izin ya, baterai udah habis. Aduh, gimana ya sih? Tadi Sound debat di sini. Sudah langsung apa tuh? Yang HP satu aja bang. HP satunya keluarin. Nggak ada HP yang Aduh. tulen. Oke ya, selamat malam. Oke. Iya, malam. God bless, Keluarnya God gimana cara bless. keluarnya nih? Iya, Lewat terima kasih ya Fandi Lewat sudah naik. dapur. Lewat Ya, dapur. keluarkan dulu aku Mika, aku dan cara keluarnya, keluarkan dulu. Iya. Ya, Bang Alejandro. Gimana bang? Oke. Kita selesaikan pekerjaan kita secara kasih dan damai. Ya, selamat malam. Amin. Betul bang, betul. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, betul. Selamat malam, saudara. Selamat malam Mikana.